Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu? Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon, jaga dan lindungi dia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa. Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita. Kau tidak sedang bercanda bukan? Bayi laki-laki? Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat? Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Ia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku. Itu bagimu, namun tidak bagiku. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat berjalan-jalan. Musa melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu orang Kipti, yaitu penduduk asli Mesir, dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel. Musa pun mendekati mereka berdua. Wahai Musa, tolonglah aku. Musa berniat membantu karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Musa meninju wajah orang Kipti dengan sekali pukulan. Tak disangka orang tersebut jatuh dan langsung meninggal dunia. Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan. Tolong ampuni perbuatanku. Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. Maka dia, Allah, mengampuninya. Sungguh Allah
Dialah yang Maha Pengampun, Musa dan Maha. bawa ke hadapanku. Seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Musa bahwa Fir'aun sedang mencarinya. Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian sampailah Musa di sebuah kota bernama Madian. Musa kehausan. Ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh penggembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Tampak di belakang, 2 orang perempuan menunggu giliran. Timbullah rasa iba dalam diri Musa melihatnya. Maaf jika saya lancang bertanya. Mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian seperti para penggembala itu? Oh, kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak ini sebelum penggembala itu pulang. Aku akan membantu kalian. Tanpa menunggu para penggembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian Musa memberi minum ternak-ternak itu hingga ternak-ternak itu merasakan diri dengan sopan kepada ayah mereka. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di Madian. Lalu Musa menceritakan tentang siapa dirinya dan penyebabnya sampai di kota ini. Wahai Musa, janganlah kamu takut dan khawatir. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu. Wahai ayah, bagaimana jika Musa membantu menggembala ternak-ternak kita? Selain baik, Musa kuat dan dapat dipercaya. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 11 hingga 41. Diceritakan bahwa dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci Tua. Pada saat itulah Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 10 tahun lamanya Musa hidup di Madian setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas dari ayah mertuanya. Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir. Tibalah mereka di sebuah lereng gunung. Langit tampak semakin gelap dan udara terasa dingin. Israel sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Aku hanya mengenalmu, wahai Harun. Siapa laki-laki di sampingmu itu? Ini adalah Musa, adikku. Aku pikir engkau tidak melupakannya, wahai Fir'aun. Kami berdua adalah Rasul utusan Allah. Wahai Fir'aun, tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar tidak tahu berterima kasih. Perlakuan Fir'aun. Hai Fir'aun, apakah engkau akan tetap memenjara kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan. Hah? Hah? Wah, menakutkan sekali. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Dalam hatinya,
Orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Lumayan juga sihirnya Musa ini. Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara. Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya dan bersujud di hadapan Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya, seperti sebelum turunnya azab dari Allah. Sebenarnya setelah kejadian azab itu, kaum Kipti meragukan ketuhanan Fir'aun dan mulai percaya kepada Tuhannya Musa. Akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Kipti dan orang-orangnya Fir'aun. Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini wahai Musa? Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik. Ayo, cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Wah, apa ini? Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya. Sihir apa ini hingga membelah lautan? Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar. Ayo maju pasukan. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Lihat, itu Bani Israel. Aku melihatnya. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun menyadari kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku percaya tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhannya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba. Namun semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima Harun taubat. sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri,
Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lembuhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaum yang menyimpang, Nabi Harun dengan keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Betapa luar biasa marahnya Nabi Musa saat mengetahui bahwa kaumnya telah berpaling pada kesesatan. Padahal ia hanya pergi selama 40 hari saja. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun tentang apa yang terjadi. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar hingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun.